Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Mary. Hari ini hujannya awet banget ya. Tadi jam 6 pagi saya nganterin Selin ke sekolah, hujan. Tapi hujannya itu cuman kayak hujan gerimis saja, nggak sampai bikin badan basah. Terus habis itu tadi jam 8.30 aku ke pasar, juga masih hujan. Terus ini aku tadi ke pasar beli urap. Ini kesukaan aku. Terus ini ada teri kacang. Teri kacang ini kesukaannya Selin. Terus aku juga ada beli ini ya, tulang sapi. Karena aku ada beli bakso ikan. Nanti aku mau bikin tulang sapi ini setengah kilo, 55.000. Mau aku bikin kuah. Terus nanti kuah kaldunya itu mau aku simpen di dalam kulkas sebagian. Jadi nanti besok-besok mau makan tinggal dikeluarin gitu. Nah, 2 hari ini saya udah nggak pakai embak ya. Dari hari Selasa, Rabu, hari ini kan hari Rabu. Selasa, Rabu aku udah nggak pakai embak. Kenapa saya nggak pakai embak? Karena embaknya itu dramatis banget. Masa kerja baru 1 bulan, 1 minggu, liburnya udah 4 kali. Pertama dia izin, keenakan libur ya, keenakan izin. Jadi suka-suka dia gitu. Pertama kali dia izin katanya dia sakit. Oke, kita maklumin. Kedua katanya mamanya sakit. Kalau memang mamamu sakit, seharusnya kan bisa antar ke rumah sakit itu di jam kamu nggak kerja. Kamu kan kerjanya jam 8 sampai jam 5 sore. Bisa antar ke rumah sakit kan jam 5 sore atau jam 6 gitu masih keburu lah. Nggak tahu kenapa mamanya sakit, nganterin mamanya ke rumah sakit harus izin 1 hari. Terus habis itu ketiga katanya dia mau pindahan. Kalau mau pindahan kan bisa pilih di hari Minggu. Kenapa hari Senin minta pindahan? Hari Senin, hari Selasa minta pindahan, mau pindahan. Terus yang keempat kali dia bilang ini. Dia bilang tetangganya ada yang meninggal. Dia harus nganterin ke pemakamannya. Aku bilang ya udah mulai besok nggak usah masuk lagi. Soalnya nggak logis banget, tetangga meninggal harus libur gitu seharian. Kalau tetangga meninggal seharusnya kan kasih uang duka atau gimana, nggak perlu sampai izin nggak masuk kerja. Kita itu kerja sama orang harus tahu diri mana yang lebih penting. Kalau memang yang di sana lebih penting ya udah nggak usah kerja lagi. Karena aku bilang sama dia, aku cari orang yang serius kerja, bukan yang bentar-bentar izin. Kalau misalkan nanti tetanggamu ada yang sunatan, kamu izin juga. Atau nanti tetanggamu ada yang menikah, kamu izin juga. Aku nggak mau karena baru 1 bulan 1 minggu dia udah izin 4 kali, sama tahun baru 5 kali loh. Jadi 1 bulan cuman masuk 3 minggu. Jadi aku nggak mau lagi lah, aku bilang sama dia kalau nggak izin telat. Sampai di sini udah mau jam 9. Dia udah berapa kali seperti itu. Aku yang waktu dia telat itu aku udah bilangin ke dia beberapa kali. Kalau kamu telat-telat terus aku nggak mau lagi mbak, aku bilang gitu. Nggak suka. Kalau memang mau kerja, jangan sampai telat-telat gitu. Setiap kali telat dia alasan mulu. Aku bilang ya sebenarnya aku nggak peduli mau alasanmu apa. Masa bos dia udah berangkat kerja, mbaknya baru datang kan nggak cocok lah, bukan hal yang wajar. Seharusnya kan suami aku kerja jam 8.30 berangkat kerja. Seharusnya inilah ya, dia kan masuk kerjanya jam 8. Seharusnya kan mbaknya itu duluan datang daripada suamiku kerja. Tapi ini enggak, suami aku duluan berangkat kerja, mbaknya itu baru datang. Aku itu udah negor ke dia berapa kali. Aku bilang kalau memang seperti ini terus aku nggak mau lagi mbak gitu. Jadi yang waktu terakhir dia bilang tetangganya meninggal, dia izin seharian. Aku bilang ke dia mulai besok nggak usah masuk lagi mbak. Nanti gaji yang kemarin masuk dia kan ngambilnya per minggu. Jadi Senin dia masuk, Selasa dia udah izin lagi. Aku bilang Senin gaji yang hari Senin nanti aku titipin aja ke ibu yang kenalin ke aku. Terus aku ceritalah ke ibu yang kenalin ke aku, katanya iya sebenarnya itu nggak wajib karena kita kan kerja. Tetangga kita juga maklumin lah, kita kerja sama orang nggak mungkin bisa libur gitu. Kecuali memang nggak kerja. Kalau nggak kerja mau nganterin oke-oke aja. Jadi
dia itu nggak tahu mana yang penting, mana yang enggak. Udah itu suka minjem uang. Aku, aduh, pusing deh. Dia kerja selama 1 bulan, 1 minggu, udah berapa kali minjem uang. Kalau minjam uang kita masih bisa maklumin kalau nominal kecil ya, kayak misalkan 50.000, 100.000, nanti potong pas gajian, kita masih maklumin. Tapi kalau keseringan nggak masuk, nggak bisa, karena kita juga banyak kerjaan yang harus kita kerjakan. Apalagi saya kan jualan kue. Kalau misalkan pas lagi rame dia nggak dateng, saya juga keteteran. Misalkan saya nggak tahu dia nggak dateng, saya kan bisa ini ya, bisa atur. Misalkan hari ini udah banyak banget yang pesan, aku bisa bagi untuk besok baru dikerjakan. Jadi kita kalau misalkan udah janji sama orang, kita nggak mungkin ganti ke besok. Karena yang terakhir dia bilang tetangganya ada yang meninggal itu jam 8 pas loh, 8.00. Dia bilang ke aku, aku nggak masuk ya, tetangga aku meninggal, mau nganterin gitu. Itu jam 8 pas, sedangkan katanya dia meninggalnya tuh jam 5 pagi, subuh. Jadi aku bilang, udahlah, capek lah, nggak mau lagi lah. Aku mendingan kerjain sendiri aja. Untuk sekarang aku belum mau pakai orang lagi karena capek hati, capek pikiran. Ini sekarang aku mau masak dulu ya, mau bikin kuah terus mau sarapan. Ini udah jam 9 lebih, mau sarapan pakai urap. Ini aku urap suka banget. Sapinya tadi udah aku rebus sebentar ya, terus buang airnya karena tadi di pasar banyak banget lalat. Jadi aku cuci bersih aja biar matiin kuman-kumannya, baru ganti air baru. Ini aku bilas-bilas dulu ya. Ini airnya sudah mendidih, aku mau masukin tulangnya. Mau aku masak lama ya, sampai kaldunya itu benar-benar keluar. Aku itu jarang banget masak sapi karena suami nggak makan sapi. Aduh. Mari makan. Ini kebanyakan urap ya, karena urapnya itu aku beli 10.000, harusnya beli 5.000 aja ya. 5.000 aja udah cukup. Terus aku beli teri kacang juga. Jadi pakai teri kacang dikit, pakai urap. Mari makan. Mantap. Nanti habis ini aku mau goreng donat. Terus nanti aku mau bikin brownies. Hari ini aku bikin brownies lumayan banyak. 5 loyang. 5 loyang setengah. Kadang-kadang kamera aku itu suka ngeblur ya. Nggak tahu ya kenapa ya, makin kesini makin aneh aja kameranya. Dia nggak autofocus terus kayak kemarin itu kan pas awal-awal beli. Kalau kita segini dia tuh langsung ngambil fokus yang paling depan. Sekarang tuh susah kayaknya, nggak tahu kenapa. Oh ya, nanti hari Sabtu aku mau menghadiri acaranya Yeni di sana bersama Deibelin di hotel. Nanti aku akan bawa anak-anak saya ikut pergi juga. Soalnya suami aku lagi nggak di Jakarta, jadi mau gak mau kita bawa anak-anak pergi juga. Lihat keseruannya Yeni di China di sana. Saya takutnya rempong doang kalau bawa anak. Kalau bawa Selin masih enak, kalau Jesslyn ya gitulah. Mudah-mudahan Jesslyn bisa diajak kerjasama ya.
nggak rewel, nggak ini. Kalau misalkan nanti rewel atau gimana ya aku paling pulang aja. Minum. Habis. Bye-bye. Bye-bye. Hari ini aku panggang brownies 5 loyang setengah ya. Ini loyang pertama. Loyang kedua. Loyang ketiga. Loyang keempat. Loyang kelima. Terus ini setengah loyang lagi. Ini proses pemanggangan brownies. Donat udah dikirim semua. Brownies ini aku bikin sore buat pengiriman besok pagi ya. Soalnya brownies itu lebih tahan lama. Terus kalau mateng itu dinginnya lama banget karena di dalam itu coklatnya banyak, terus juga gulanya banyak, jadi agak lama dingin. Ini berkat oven ini aku bisa terima brownies segitu banyak ya, jadi kerjanya itu lebih cepat selesai. Sekali panggang segitu banyaknya, sekali panggang selesai.